Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Pertama-tama saya mohon maaf apabila kamera saya agak kurang terang dan juga pandangan sekitar dan suara-suara di sekitar mengganggu presentasi saya. Saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Angga dari Program Studi Pendidikan Sejarah 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran serta kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis media pembelajaran itu sendiri. Karakteristik media pembelajaran itu memiliki suatu kemampuan tersendiri, yaitu mampu untuk merekam, menyimpan, serta melestarikan suatu objek. Karakteristik dan perencanaan pembelajaran itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena itu merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Nah, menurut sumber yang saya baca itu ada 4 jenis media pembelajaran. Yang pertama itu media audio. Media audio ini identik dengan mendengar sebuah pesan yang disampaikan melalui voice atau telepon atau radio yang memiliki kata-kata verbal ataupun non-verbal ciri-cirinya. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu, kelebihan dari media audio ini, teman-teman mampu mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Yang kedua itu mampu mengembangkan imajinasi pendengar. Serta kekurangannya itu, kurangan itu hanya sifat komunikasinya itu satu arah. Yang kedua itu media audio ini sering menggunakan kata-kata verbal, di mana kita sering mendengarkan radio dan kita tidak mengerti kosakatanya, maka kita tidak bisa bertanya kepada dirinya. Itulah kelebihan dan kekurangan dari media audio. Nah, yang kedua itu media visual, di mana media visual ini hanya bisa dilihat tanpa tidak bisa didengar, karena berbentuk gambar. Seperti yang saya contohkan ini, teman-teman. Saya contohkan ini merupakan tarian kuda lumping dari Yogyakarta, di mana di sini saya dapat mengartikannya sebagai media gambar yang saya buat. Nah, yang kedua itu grafik. Nah, ini grafik sering dipergunakan untuk media seperti matematika, kimia, IPS dan lain sebagainya. Ini sering digunakan dalam untuk percampuran penduduk, serta untuk naik padannya penduduk. Itu diagram. Nah, menurut diagram itu saya mengambil contoh diagram grafik, teman-teman. Diagram makanan. Nah, diagram makanan ini menerangkan bagian-bagian sebuah alat atau sebuah hewan yang menggabungkan antara satu sama lain, teman-teman. Nah, pada bagian bagan ini merupakan hampir sama dengan diagram, teman-teman.
dimana saya mengambil contoh itu sebagai bagan pohon ini teman-teman. Nah, saya mengambil bagan pohon ini karena diagram dan bagan ini hampir sama. Jadi saya mengambil diagram pohon. Nah, kalau untuk bagan dan diagram ini sering digunakan. Kalau untuk IPS itu sering digunakan untuk naik padatnya penduduk dan juga untuk silsilah dari kerajaan. Nah, yang kelima itu peta, teman-teman. Peta itu merupakan gambar permukaan bumi dalam bentuk kertas ataupun bentuk dari buku, teman-teman. Nah, yang kedua itu penyalur pesan dari verbal, non-verbal ataupun grafik, teman-teman. Itu bisa melalui dari buku dan juga komik dan juga bisa diambil dari jurnal, teman-teman. Dan juga papan tulis, teman-teman. Papan tulis yang di sekolah dan juga di kampus. Gitu. Nah, kekurangan kelebihan dari media audio ini media visual ini, teman-teman, dimana kita dapat membacanya berkali-kali, teman-teman. Ketika kita ada buku, kita dapat membacanya berkali-kali hingga kita mengerti apa yang pesan yang disampaikan oleh buku tersebut. Nah, yang kedua, analisa kita menjadi tajam. Seringnya kita membaca, maka analisa kita sering terasa dan juga imajinasi kita semakin maju. Nah, adanya kelebihan dan adanya kelebihan pastinya memiliki sebuah kekurangan, teman-teman. Nah, ketika media visual ini hanya mendengarkan, nah maka kekurangan dari media visual ini hanya bisa dilihat tapi tidak bisa didengar. Terkadang semua jenis manusia itu ada yang bisa menangkap dengan mendengar, ada yang juga bisa menangkap dengan membaca ataupun keduanya. Nah, itulah kekurangan dari media visual, hanya bisa dilihat. Yang kedua itu lambat dan kurang praktis, dimana saat kita tidak memiliki buku maka kerja kita akan lambat. Itulah media untuk kelebihan dan kekurangan dari media visual. Nah, yang ketiga itu media audio visual, teman-teman. Dimana media visual ini contohnya itu seperti film, teman-teman. Film itu ada gambar, ada audio, teman-teman. Nah, dimana media visual audio visual ini nih memiliki kelebihan dan kekurangannya, teman-teman. Dimana kelebihannya itu mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, teman-teman. Kita dapat melihat video tersebut kapan saja dan mana saja ketika ada di HP kita. Yang kedua itu mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Ketika kita ingin belajar suatu sejarah, maka kita bisa melihat video di YouTube dan lain sebagainya channelnya. Nah, terus itu kekurangannya, teman-teman. Kekurangan dari media audiovisual ini, teman-teman, ketika film bersuara tidak dapat diselengi dengan keterangan-keterangan yang diucapkan ketika ada yang berbahasa Inggris, maka tidak ada translate-nya. Maka apa yang terjadi? Maka kita tidak akan mengerti apa yang dia katakan untuk yang tidak bisa berbahasa Inggris. Yang kedua itu audiens tidak dapat mengikuti dengan baik karena terlalu fokus dengan gadget dan lain sebagainya. Itu merupakan tantangan dari media audio visual ini, teman-teman. Nah, lanjut ke media pembelajaran audio visual diam.
Dimana audio visual diam ini teman-teman itu dihasilkan gambar sedikit diam dan agak sedikit unsur gerakan jenis seperti proyektor. Nah, kelebihan media visual ini teman-teman itu mampu menimbulkan pengertian dan ingatan yang kuat pada pesan yang disampaikan dan dapat mengingat suatu kejadian kembali, teman-teman. Nah, yang untuk kelemahannya itu teman-teman itu memerlukan tempat yang gelap, ruangan yang gelap untuk proyeksinya agar dapat melihat dengan terang, dan juga tempatnya juga harus luas, teman-teman. Itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita sama-sama belajar media dan pembelajaran agar semoga dengan pembelajaran media dan pembelajaran ini kita dapat menghapuskan tentang sebuah sejarah yang katanya pembelajaran sejarah itu tidaklah pembelajaran sejarah itu hanya terkukun pada hafalan, mengingat sejarah dan lain sebagainya. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus, kita harus menumbangkan sejarah tersebut dan menanamnya dalam-dalam, menguburnya dalam-dalam, agar kita menciptakan suasana sejarah yang baru dari kita lewat dari media pembelajaran ini, agar kita menjadi sebuah murid yang pandai akan mengelola suatu strategi dalam pembelajaran sejarah. Itu saja, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.